Ikan lele, ikan tongkol. Iki ada orang-orang akuatik le, ayo ditol. Asine sampe di manuk wari ya. Dodol babi plastikan. Pertama beli ikan gitu. Kok mahal sekali gitu ya? Kan karena perikanan. Iya. Perikanan masa nggak bisa ternak kan gitu Mas. Oh iya ini. Gak cocok iki. Aku takut dimarahi mamaku, aku takut dimarahi papaku, aku gak mau dilempar gagang sapu, gara-gara pulang gak tepat waktu. Mas di episode ini spesial iki dunia peramisan Kota Malang ini. Toko-toko sing sering warawiri ndek Pasar event-event Gadang. ya, gak pasar gadang, Ci. Splendid. Ci. Kita kedatangan seorang juri dan juga seorang Wasit. Kak wasit. Kau no perikanan wasit itu ya opo? Klepet ah. Ada siapa Mas? Diperkenalkan Mas. Saya Rahul dari Malang. Iya dan juga ada bakul iwak lagi rek pasti di wis kenal lagi. Ada sing punya backfish iki. Oh iya, saya Bayhaki, owner Backfish. Backfish Malang. Jadi dikasih nih sampean niku untuk menyortir iku apik lho Mas. Sampai sampean dhewe sing nang Jakarta iki Mas ya. Iya sih Mas, soalnya itu ben gak rungkat aslinya. Karena memastikan ya. Mas, kita kan apa di era setelah pandemi kan wis apa namanya dunia perikanan kan agak menurun ya. Boleh dibilang begitu nggak Mas Rahul? Masnya nggak se-hype masa-masa pandemi gitu. Apa nelayannya wis jarang, Mbak? Kak kate nelayan. Kate nelayan, Kak Jobo, Cuk. Jadi saya dulu berarti. Iya. Ya, Mas dari Mas Rahul monggo. Kalau menurut saya untuk sehabis pandemi ini, kalau untuk Cana memang sempat ada keturunan Mas ya. Iya, Ada iya. keturunan, cuman untuk dunia perkontesan itu masih rame Mas. Masih rame. Masih rame. Untuk pehobi, keepers di Cana itu masih rame. Cuma untuk beberapa jenis ikan yang mungkin jenis-jenis ikan Cana yang lainnya itu mungkin memang ada yang harga pasarnya lagi turun gitu. Cuman nggak semua turun Mas. Contohnya kayak misalnya Mas Bayhaki ini kan masih aktif nih. Iya. Di Auranti masih tinggi dia. Harganya masih tinggi juga. Pasar ekspornya terbuka luas sekarang Mas ya. Gitu. Benar. Gitu. Mas, maaf karena aku nggak paham perikanan ya. Heeh. Cana ini sejenis cupang ya? Oh, rajir. Bukan sih Mas. Snakehead. 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 Ikan kepala ular. Kok keren lho. Dadekno jenenge pena ya. Iya, snakehead metal. SM snakehead metal. Duduk Sister Murder, SM snakehead metal. Dari Indo ah? Apa impor ya? Ya Kebanyakan yang macam-macam. nilai jualnya tinggi itu impor sih. Kebanyakan. Kebanyakan ya. Iya. Tapi di Indonesia berhasil dibudidayakan gitu. Untuk saat ini bisa Mas ya, tapi tidak memenuhi kuota permintaan nih. Masih kurang-kurang ya kan? Kurang. Jadi Tinggi tetap berarti. datangkan ya. Iya tetap tinggi permintaan Mas. Saya diimpor gak pemain timnas tok. Saya wah ya diimpor ya iki. diimpor. Ya Sintayong iki Mas Bayaki. Mas Bayaki, Mas Rahul, boleh nggak kita nostalgia sedikit Mas? Era-era SD Mas. Ikan apa sih Mas yang sampean pelihara pertama kali? Saya Iya. dulu ya. Berarti SD itu koi Mas saya. Kokoi. Koi malah. Koi terus sejenis komet itu juga sama. Pokoknya keluarga Ciprinus. Ya, Iya. koi, komet. Oh iya, dulu kan sing jual iki ya Mas ya, apa? Pikulan ya. Betul. Iya. Yo gak dipikul juga sih. Kok nggo peda sih Mas. Gua sepeda ya iya ya. Soalnya di ngarep SD ku iku pikulan. Iya. Di tempat saya juga sama Mas. Sama Iya, pikulan pikulan, juga. pikulan. Iya, ya depan Kok SD. peda motoran ya ono. Di Kok- Pasuruan ngono. Zaman Zaman sama sama wis duwe ta sepeda motor. Yo, Kanzen. Apa? Happy paling sepeda. Kurang Corona. Astrea. Oh ya, Iya, Astrea. iya, Astrea. Ini Mas Bayhaki. Dulu di Malang kan sing seingatku yo, waktu zaman SD kan hype ini yo, ikan lohan. Lohan. Awal pertama kali aku ngerti ikan itu ikan lohan sih. Maksudnya wis pelihara ikan-ikan biasa, tapi ikan lohan deh itu pas aku buanter ya Mas. Sampai ngikuti gak Mas?
Aku sih kebetulan nggak ngikuti Mas ya Lohan Mas. Heeh. Soalnya aku nggak urip di Malang biar Mas. Oh iya sih. Lo pas prime Lohan itu main di Malang tok ta? Enggak sih sebenarnya. Seluruh Indonesia, Seluruh tapi Indonesia, ya? nggak ngikutin, kayak nggak ada yang jual gitu Mas. Kalau di SD ku, Heeh. Yo jane DSD. Lapo tuh Lohan. sampai kan mungkin nggak ada yang beli gitu ya. Sini sama di Manokwari ya. Dodol babi plastikan. Tipikal. DSD tuh Lohan. Lapo tene nuku. Jepang gitu. Iya. Mungkin iki ya ikan-ikan yang familiar zaman SD itu cupang. Soalnya kita suka apa? Ngadu. Iya. Betul, coba. Cupang rame dulu. Ya, Dan masih kuat-kuatan cupang. Ya. iya. Dan masih sampe di Pasuruan ya didung nah, Mas. Iya Mas, podo Mas. Wah, Sama. Podo sama, ya. iya. ya Sing cupang apa dikai apa? Koco ah. Iya, 1, 2, 3 gitu. Dibuka ya. ya carok barang iku kan. Ya beda siripe wis. Iya. Jadi sak cupangnya iku mambu plat M. Bisa jadi. Pada awal mula zaman dulu kita tidak mengenal entah itu ikan predator, opo ikan kita kenali cuma ikan hias mungkin ya. Iya. Awal sampean-sampean ini berkecimpung di dunia ikan hias ini, Mas. Kalau aku Mas ya apa hobi itu ya karena dari kecil udah hobi sih kalau ikan. Tapi kalau terjun ke bisnis ini, nah itu apa pandemi Mas. Masa pandemi. Iya, Pandemi. Ya itu awal-awal pandemi itu. Pertama beli ikan gitu, kok mahal sekali gitu ya. Terus cari-cari apa kulaane piro no. Loh, kulaane kok murah gitu. Didole larang. Iya. Akhirnya iku, iki Oh, ada iya. peluang gitu. Peluang bisnis. Kalau aku kan mandangnya kan dari bisnisnya Mas. Heeh. Bukan dari ya hobi ikan tapi lihat bisnisnya ada peluang ini. Ya wes sekalian wes gitu. Nah, momennya pas pandemi. Iya. Banyak yang cari ikan itu. Terutama cana itu aku Cana. waktu itu cana. Kan termasuk baru ya Mas kalau dunia hobi cana di tahun-tahun pandemi itu baru itu Iya. baru perkenalan, Heeh. baru hype gitu. Iya, langsung nge-booming iku Mas ya. Iya. Nah, terutama juga disupport sama iki ya konten kreator itu Iya ya. benar-benar. Jadi awal dulu kan saya baru nyampe Malang ini kan kuliah 2018. Itu baru-barunya Cana itu masuk ke Indonesia. Oh, heeh. Kan masuknya kalau nggak salah 2015 apa 16 itu. Iya. 2000 tahun sekian 2018 itu ada jenis yang dari Cina tuh masuk namanya Asiatica. Oh iya. Asiatica. Nah, Asiatica itu saya juga iseng Mas lihat kakak tingkat saya kok seru main ini, sering diajak. Iya. Kontes gitu, Mas. Enggak, belum ada kontes belum, Mas. belum ada ya? Terus kok lucu ya ikannya, terus harganya mahal Mas memang. Dulu tuh sekitar 400 sampai 500 itu. Itu berapa senti itu ya cumanan ya? Oh, kecil Mas. 5-6 senti. Seukuran cupang itu ya. Iya, lebih kecil Mas. Lebih kecil. Dan saya iseng. Saya kan juga kebetulan anak perikanan Mas. Iya. Perikanan masa nggak bisa ternak kan gitu Mas. Oh iya ini. Nah akhirnya tak coba Mas dulu. Iya. Ternak kok berhasil gitu. Iya. Harga jualnya lumayan. Tak lanjutin ternak. Lah kok nyebar kemana-mana teman-teman ini. Akhirnya ada salah satu orang itu mungkin orang dinas perikanan Panjen. Iya. Itu berkunjung ke rumah. Ya udah saya ajaklah kolaborasi. Oh. Sampai yang ternak saya yang jual gitu kan. Akhirnya berkembang sampai ada beberapa pembudidaya cana gitu. Saya main apa? Jual-jual cana itu juga. Kebetulan juga udah lama juga kenal Mas Bayaki ini juga. Iya. Sering main ke rumah juga terus Sempat pacaran. Jadi Mas ikannya Mas. Oh ikannya. Mas Rahul yang ternak, Mas Bayaki yang jual gitu ah. Enggak sih, enggak sendiri-sendiri. Sendiri ya. Jadi Mas Raul jualan, aku juga jualan. Kebetulan dia juga yang tadi itu apa? Cana Asiatica itu. Iya. Yang dari Cina itu kebetulan dia berhasil ngembangin kan waktu itu budidaya. Budidaya. Ya termasuk pertama lah di Indonesia, termasuk salah satu lah. Pelopor Mas ya. Iya, termasuk pelopor. Kalau di ikan yang tadi itu. Cana itu ya. Cana Asiatica ya. Asiatica. Oh kepanjangannya Cana Asiatica. Cana Macam-macam, Mas. itu sub spesies ya Mas ya? Iya, Asiatica itu ya. macam-macam. Nah. Terus Ada berapa jenis Mas Cana itu? Oh, banyak Mas. Banyak Mas. Wake. Dan Indonesia juga punya loh. Apa itu? Dengel. Ngerti enggak, Mas? Kotes. Kotes. Nah, itu termasuk Cana. snack. Termasuk Cana. Ya. Masuk ya? Cana.
Kalau di Bali apa Mas? Istilahnya untuk snakehead itu? Kalau di desa saya tuh bandeng namanya. Bandeng. B bandeng namanya. Oh, bandeng. B bandeng. B B bandeng. itu ikan. Oh, B itu ikan. B itu bahasa Balinya ikan. Iya. Kan makanya kalau di Bali itu ada warung makan Iya. yang nuansanya ikan, masih namanya B pasih, B apa? Oh, iya, gitu. iya, B itu ikan. Berarti kalau kita ke sana jangan pesen bandeng ya Mas ya. Kita kone kotes lu. Kotes. Tapi ini Mas berlaku mungkin di desa saya aja namanya itu. Oh, Kalau di tempat lain mungkin beda, ada ikan gabus sama Ya, juga gabus juga. familiarnya. Iya. Untuk apa jenenge budidayanya gimana Mas? Budidaya cana ini. Iya. Kalau menurut saya Butuh Simple, tempat Mas. yang luas nggak? tergantung ukuran dari ikannya Mas. Kan Bisa apa? Dicampur apa enggak? Kalau cupang dicampur kan apa gelut ah? Kalau nah, cana itu sama aja Mas. Sama, ya? Sama hewan aja, teritorial. iya sama. Ya seninya di situ Mas. Oh, tingkat jadi langsung kesulitannya di situ. dipisah-pisah Mas ya? Iya. Harus ada feeling dari Mas Raulnya. Oh ini Iya. kemungkinan Cocok. bisa jodoh nih. Iya. Ini enggak nih no. Gak cocok iki. Talak telu ya. Soalnya sepengetahuanku juga kalau cana nggak jodoh kan bisa membunuh betinanya kan Iya. ya. Dan cana iki ada 3 jenis sesuai size Mas ya. Mungkin Mas Bayaki bisa menjelaskan ya. Ya ada jenis dwarf Dwarf. tulisannya bahasa Inggris. Wah. Dwarf kecil. Itu biasanya paling gede paling 15 ya oleh. Iya, masuknya masih 15. Under 20 cm lah. Iya. Terus ada medium saya sampai paling 40 ya. 40-an lah 40. gitu. Ada size gede-gede kayak yang gabus di sungai yang bisa gede itu Mas. Itu giant. masuk giant itu. Oh, maksudnya Iya. jaya. Ya itu kalau diklasifikasi dari dari ukuran. Ukuran. Iya. Kalau jenis bau Bawahnya. Banyak. podo kayak manuk loh Mas. ono Iya, kematian, kena labet. Iya, macam-macam. Macam-macam trennya ya naik turun apa ganti-gantian. Gantian Mas ya. Trennya kayak gitu. Mungkin ada nggak mitos ya, mungkin memang kenyataan ikan yang stabil itu cuman arwana Mas ya. Bener nggak itu, Mas? Cupang. Sing stabil. Enggak juga sih Mas. Enggak juga. Arwana malah sekarang ini turun. Turun. Iya, bener Turun ya? ya. Arwana turun. Iya. Sampai Sebenarnya turun. Murah sekarang. Murah sekarang. Ya enggak murah sih tapi masih satu jutaan gitu. Iya. Kalau Iya. dulu kan mahal banget ya Mas. Iya, tapi tetap sih Mas miskiners nggak bisa. Sebenarnya ini sih, Mas. Persentase itu loh kan. Iya. Kalau murah. menurut saya tuh tinggi enggaknya ikan itu tergantung dari banyak jumlah penghobinya Mas. Ya. Ah, Mana yang lebih menyerap penghobi, pasti di situ banyak orang-orang besar yang main. Oh, oke gitu, oke. iya, iya. Kalau arwana kan memang terkenalnya dari dulu kan orang-orang sultan, bangsawan Iya, betul. yang Mas. pelihara. Akhirnya mindset itu Mas. Ya mindset. Ke bawah mindset, akhirnya orang-orang kantor pasti belinya arwana. Arwana. Sama di koi juga gitu. Kalau orang Cina kan katanya membawa keberuntungan. Ya, Hoki, hoki. hoki. Hokinya. Akhirnya rame koi. Nah, koki juga sama, cupang sama. Kalau Cana ini juga membawa sama. apa? Cana ini ya bawa rezeki juga. Bawa rezeki. Kan dijual Mas. Ame nggo gegeran Mas Bayaki. Geger keden. Ame nggo geger geden. Mas, ini Mas Rahul sama Mas Bayaki kan bukan asli Malang ini Mas ya. Iya. Iya. Nah, menurutnya Mas Bayaki, Mas Rahul, iklim breeder, seller sampai penghobis di Malang itu gimana Mas sampai saat ini? Raul dulu, Raul. Saya dulu. Oh, kalau saya untuk suhu breeding sangat cocok Mas di sini. Iya. Dia kan sarjana perikanan. Perikanan pasti Ini ini ada masuk. ilmunya ini. Di A1. Cocok Mas. Sebenarnya nggak cuma Cana Mas, semua ikan hias cocok di Malang ini. Iya. Cuman untuk pelakunya aja yang mungkin kurang banyak Mas di sini. Oh. Karena kan mindset pembudidaya kan mesti bawanya ke Blitar, Tulungagung gitu. Iya. Sebenarnya Malang juga cocok Mas. Dari suhu, kualitas air tuh cocok. Dan juga untuk penghobi, ya itu Malang itu barometer Mas. Gitu. Barometernya ikan hias Mas ya. Ya semua akuatik itu dia ini barometer. Oh iya. Termasuk di Cana ini hampir setiap saya kadang keluar kota ini kan menjuri mesti ada ikan Malang salah satu. Mesti ikan Malang. Belinya di Malang. Oh, belinya di Malang. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi Beda Mas, misal antara ikan dari Malang sama Pasuruan gitu. beda Mas. Tempat lainnya aja yang beda. Yang membedakan tuh sebenarnya bukan ikannya Mas. Cara Ya. perawatan sama kualitas air. Oh, jadi tergantung apa?
yang punya ya. Kipernya. Iya, kipernya. 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 Kembali lagi. Sama Sing ini ya iku suhu tadi itu. Itu pengaruh ya? sama Pengaruh, tadi? Mas. Soalnya tiap ikan beda-beda Mas Rahul ya. Beda-beda, Untuk pH Mas. airnya sama sama suhunya juga ya. Betul. Beda-beda. Kalau Kalau aku Mas- Mas ya apa? Lagi. Hobi di Malang ya. Itu ya apa ya? Naik turun gitu lah Mas. Iya. Tapi kalau dari segi apa? Malang ini maju apa enggak maju lah kalau menurutku loh Mas. Iya. Maju soalnya banyak ya apa? Ikan-ikan Malang ini yang dicari orang-orang sultan-sultan cari-cari ikan di Malang. Cana terutama cana auranti ya. Iya. Terus apa pembeli-pembeli luar negeri kayak dari Cina, Singapura, Malaysia, Malah cariin di Vietnam, Indonesia. iya banyak yang ikannya itu mintanya itu dari Malang gitu. Oh. Soalnya ya itu SDM-nya mumpuni, Ya, terus sama apa iklim. iklimnya itu ya. Yang kata Mas Raul tadi Iya, itu sangat air, cocok terus suhu, sangat cocok. Cocok. Cuma pelakunya ini kurang ini. Harusnya peluangnya banyak ya Ul. Iya. Betul. Banyak, Mas. Banyak sekali peluangnya. Banyak. Oh, mulai meneh sih tak ternak. Oh iya Mas. Coba aja, Mas. Iya. Ternak apa? Ternak Dia can- terkuku ae. Si usum enggak sih terkuku iku sih BTW? Ya usum lek mana sih kabeh sih usum. Oh, si usum ya. Ini termasuk FOMO enggak sih? Apa sing mek musiman cana ini? Trennya gimana Nggak sekarang? juga sih Mas. Kalau trennya sekarang ini kan kalau dulu Mas ya apa kalau zaman-zaman Ya masih berkaca pandemi ya. dari Lohan lah Mas. Lohan kan Ah, paling iya. 1-2 tahun terus langsung turun gitu lah. Ya itu kalau di kacamata orang yang nggak mengikuti biasanya gitu Mas Ono. Ya. Kayak turun. No. Padahal lohan itu yang harganya mahal sampai sekarang itu masih Tetap ada ya. Ya kayak akik lah Mas ya. Iya. Ada klasifikasi. Akik kan sempet luaran ah. Terus sing wong nggak main mek FOMO-FOMO tok. Nganggep kan oh wis turun. Padahal ya pemain ini si akeh. Si akeh. Ada Iya, banyak, iya. Mas. Permintaan juga banyak. Contohnya sekarang ini apa? Permintaan ekspor cana auranti ya Iya. dari Indonesia ke luar negeri itu banyakan permintaannya daripada ikannya. Kurang. Mas. Malah kurang. Komoditinnya kurang dari. Tapi kan itu ikan sing wis kualitas sama apa wis Oh iya. diprogres terus Iya. moro saiki senengane apa gondrongan gitu. Iya, gondrongan, iya. Gondrongan Spek gitu. kontes lah. Bukan, bukan. Oh enggak juga. Spek display malah. Oh spek display. Display. Kurang-kurang sekarang Mas. Ikannya itu. Ngirimnya ya apa Mas? Dari Jakarta biasa. Enggak apa proses packingnya ikan ini lho. Aku apa dicolno ndek kali. Ya ora Ci. Sampai ada plastik gak? Sama kayak cupang, Mas. Sama, Di satu plastik satu ekor gitu. Iya. Satu plastik enggak maksudnya di plastik dalam beberapa hari itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Kalau cana aman sih. Oh aman ya malah. Aku pernah 15 hari loh Mas. Kirim ke Aceh apa? Ya Aceh. Aman ikan. Cuma ya berangkat gemuk sampai sana dia cungkring. Iya. Tapi Ya gitu. mari ki lemu Mas ikan yang di Aceh. Oh iya. Kok kan nyimeng terus kan luwean terus semua emal kan. Ngawur ya. Cok iya. Lo kan di sana komoditi terbaiknya ganja. Iya. Apa sampean barter jangan-jangan Mas? Enggak. Oh enggak. Kelebihan aku tuh. Wah, ngawur ya. Moro dikira ganjae. Tarifan aja gak cocok aku barangnya tapi rifannya barang liya. Nah, menurut ceritanya Mas Baihaki dan Mas Rahul kan itu tadi dimulai di saat awal pandemi Mas ya. Iya benar. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang, terutama yang di luar sana, penghobis kan banyak Mas di zaman itu. Enggak ikan tok ya, kayak sepeda contohnya. Sepeda, alat pancing, harganya melambung-melambung tinggi. Yang menjadikan faktor waktu pandemi yang mitosnya perekonomian turun, tapi malah penghobis banyak, harga itu melambung tinggi. Itu apa Mas kira-kira? Di masa pandemi. Iya, Masa pandemi. Apa ya? Karena banyak orang nganggur itu mungkin. Iya, Di rumah bingung. apa ya no? Nggak ngapa-ngapain Kukur-kukur gitu. ndas ini. Heeh. Capek kan Mas no? Wah ya itu. Cari beli- kesibukan. Cari kesibukan, bunga. Ya Iya. bunga naik. Bunga. Semua, Mas. Semua hobi yang rumat-rumatan, entah itu iwak, mamalia apa rame. Naik semua, Predator ya. Rame wong tanggoku moro-moro dodolan kembang padahal yo Ya. gak tau ngingu kembang lho. Iya, kan waktu itu aglonema kalau nggak salah. Iya, betul, Mas. Aglonema anggrek Ya, tuh betul. naik. Lagi tren. Ya karena itu, karena bingung kate Janda lapo. apa iku lho. Dana bolong. Ah iya iku. Sepeda. ya. Sepeda ya naik sih. Kate ngomong janda sembok. Ngopo Cuk? Janda semak katanya stabil Mas. Sebelum pandemi, masa pandemi, setelah pandemi. Ngawur ya. Bisa di breeding nggak Mas iku Mas kira-kira? Seneng bojoku aku. Oh iya.
Nah, di faktor waktu pandemi kan banyak penghobis ini Mas ya. Iya betul. Terus di saat itu juga bermunculan banyak seller baru, juga banyak breeder-breeder juga. Itu berdampak positif nggak di dunia perikanan atau ada negatifnya? Kalau positifnya ya, kalau waktu pandemi banyak seller gitu ya itu sama juga apa kayak bantu promosi juga sih Mas. Ikut apa meramaikan dunia perikanan gitu loh. Iya. Itu positifnya semua ikan bisa laku kayak gitu. Sama-sama laku. Kalau setelah pandemi ya, kalau bilang turun sebenarnya nggak turun sih Mas. Cuma ikan lebih ke diklasifikasi gitu loh Mas. Oh iya. Ikannya. Ikan ini harganya bisa sangat tinggi. Ikan ini bisa agak gitu-gitu aja. Iya, betul. Ada yang standar gitu. Kalau setelah pandemi sebenarnya bukan turun atau kecuali itu penghobi yang FOMO gitu. Ya itu ya wis, oh iki rame seret melok tuku seret. Oh wis sepi ya wis mari ngono. Iki Oh, sepi koyo arek saiki, iki Mas. kayak ngono, Iki Mas. lak FOMO Mas ngono. Tapi kalau itu diikuti trennya Mas. Kalau seumpama kayak aku ini Mas ya, mainnya kan jualannya kan Cana Auranti Mas dari India kalau Auranti itu. Itu ya gitu kita ikutin apa sih permintaannya pasar. Oh, minta yang kayak gini buat kontes. Oh, ya wes kita klasifikasi ini buat kontes gitu. Terus oh ini buat ekspor, mintanya gondrongan. Nah, ini buat eksporan gondrongan gitu. Gondrongan itu anu gondrong. Dorsale gondrong ya. Dorsal. Biasanya di Siripnya Mas. Siripnya gondrong. itu kan butuh di treatment lah Mas. 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi punya harga sendiri-sendiri gitu. Ah, itu masih bisa survive kalau ngikutin tren. Soalnya harganya juga sangat-sangat jauh tinggi dari modal awal Mas. Berkali-kali lipat lah itu harganya itu. Iki mungkin lek wong awam sulit memahami ya sakjane tek ndek tukune sampean Mas. Sampe contoh. Iki saiki rego sakmene. Syaratnya ndodono akuariumnya digeser Jo. Iki duduk Lho enggak ya dia melaku. Iki saiki. Ya kayak gitu Mas. Ya kayak gitu ya kapan-kapannya visit nang Mas Bayaki Mas ya. Boleh. Dari Mas Rahul Mas. Monggo Mas Rahul. Kalau dari saya Mas, positifnya hampir sama dengan Mas Bayhaki, cuman ada tambahan lagi, positifnya itu jadi mempermudah penjualan ekspor. Karena ketika orang banyak jualan, pasti di situ ada orang yang ternak. Oh, oke. Nah, si pengepul ini jaya dan sukses, Mas. Ngambilin si seller-seller A, B, C, D ini sampai Z. Tinggal nanti dia untuk kelanjutannya mungkin kualitas gitu kan. Nah, jadi untuk positifnya itu, kalau negatifnya mungkin karena kebanyakan seller, akhirnya yang beli agak berkurang. Oh. Ini apa? Itu negatifnya. Banting-bantingan Ya, harga. banting harga. Ya itu Pasti. negatifnya pasti. Negatifnya mungkin harganya mungkin toko A misalnya 100.000, toko B 95, toko C 80 gitu. Dari yang awal muncul tahun 2018 harga 400 itu sekarang udah turun 100-an itu Mas. Enggak sekarang 5.000 maksudnya sekarang. apa? Negatifnya Mas itu. Asiatica. Temenan lah Mas. Iya, benar. Iya, serius. Serius. 5.000. 1.000 sekarang, 1.000. 1.000 ada, 2.000-an. Loh, lah harga apa? Gatul cupang itu. Iya. Oh, memang segitu Mas. Tapi masih ada sih Mas permintaan gitu ada. Iya, tetap Mas. Cuman kan itu hanya untuk kelas-kelas yang mungkin grade-nya di bawah Mas. Iya. Tapi kalau mainnya kita grade atas kayak Mas Baki tadi untuk Iya. spek kontes tetap harganya stabil. Iya. Mas. Oh gitu. Stabil. Jadi yang untuk spek kontes harganya tetap stabil Iya, ya. spek kontes, spek ekspor itu Iya. harganya stabil dan bisa itu sih Mas. Bisa tambah mahal, bisa kembali lagi, Iya. bisa tambah mahal lagi. Oh semua hal gitu ya meskipun Iya. di tanaman, burung. Sama Mas. Sama ya. Karena kan itu kan yang murah itu kan quantity Mas. Ya, jadi kuantiti banyak itu Iya, ya. karena kan orang Ternaknya tuh gampang ya. ternak gampang, hasil melimpah kan mungkin dari petani ini kan pembudidaya kan butuh operasional Mas. Gak mungkin dia mencetak misalnya 10.000 ikan Iya. mau dijual harga kayak dulu kan nggak bakal habis. Iya, enggak muter-muter lah. Nah, Mas. akhirnya kan dari mereka kan timbul ini proses grading Mas. Grading yang grade A mungkin dipisahin, Iya. grade B untuk dijual nanti dipembesarin dulu. Yang grade C baru dia lempar. Itu ya Lempar diopral itu murah. ya. Iya, betul. Tapi tetap dari satu peternak atau pembudidaya ini tetap jualnya sama kayak dulu tetap. Cuman yang di grading itu, Mas. Karena semakin bertambah tahun kan permintaan banyak, terus kan ikan itu kan kualitasnya orang udah bisa ngelihat Mas.
gak seperti dulu. Dulu kan penghobi kan masih belum tahu yang bagus seperti apa. Ya masih buta lah Iya, istilahnya, nah ya. Pokoknya semenjak cana gitu ya. pokoknya cana gitu Mas, ngikut ngetren. Nah, karena ada kontes ini kan mereka tahu oh yang bakalan bagus seperti ini, yang bakalan naik daun seperti ini. Nah, jadi si pembudidaya atau peternak ini kan pasti ada pembaruan Mas. Iya. Nah, pembaruannya dari situ. Oh, yang grade A menurutku kayak gini, grade B kayak gini buat tabungan, tak simpen dulu size gede. Yang grade C langsung tak lempar 2000-an. Iya itu. Yang penting laku aku buat beli pakan lagi. Ya, mahal ya pakannya. Seperti gitu. Oh malu. Lumayan. Yang 2000-an itu misal digoreng itu gimana Mas? Buat sambelan gitu. Gak apa-apa. Kurang. Kalian pernah nyoba enggak? Aku nggak pernah. Kan Asiatik kan Tapi bisa kok. Nah, lalapan Bisa. cana bro. Kan anu sih murah kan. lebih bisa. nggak teko sih Mas ya. Iya. Mending- Mending dibuang ya. Bro. Iya. Kalau yang konsumsi kan ada lagi jenisnya Mas. Iya. Yang cana striata itu. Cana apa? Cana striata. Gabus sih. Kotes kali. Oh, Kotes kotes kali. kali. Iya. Lek mau Buat dimakan itu Mas. Iya. Kali ya. Apapun yang kita pelihara itu kayaknya nggak teko ya Mas ya. Meskipun Iya kita sih, pelihara kelinci, tak ayam warna-warni ku nek wis gede dibeleh ku gak teko. Iya Betul. bener sih. Dan Nabi ae gak teko. Tapi ojo ikut-ikut rasanya Mas. Paham ya? Enggak, itu Itu sing tersinggungnya semua prank. agama ya. Cek sensitif ya. prank tertua. Mas Rahul kan seorang juri kontes Mas ya. Iya Mas. Bagaimana menurut sampean kontes di Malang ini dan sudah terselenggara apa aja sih Mas kontes di Malang ini? Sebenarnya jujur kalau untuk kontes itu sama kayak tadi. Malang ini tetap barometer Mas. Barometer karena tingkat keramaiannya pertama kali ada kontes terus muncul lagi regulasi ini ABCD terus pesertanya itu tetap lebih dulu rekor di Malang. Oh gitu. Jadi mungkin kan kontes pertama itu di Mojokerto, kedua di Malang, terus ketiga di Jogja. Nah, Malang itu kenapa jadi tempat barometer karena penghobi sama keepersnya itu banyak Mas. Menciptakan ikan-ikan yang kualitas itu banyak. di sini. Oh, gitu. Jadi ketika orang luar misalnya luar Malang tuh bermain kontes di sini, itu pasti ikannya ini bagus. Minder duluan. Iya, tapi kan pasti ada transaksi di situ Mas. Oh, Nah, bener ya. Hah. Wah, iwak arek ki apik rek no. Bos, apa sing duwe bos? Nah, Oh, ditawa langsung. langsung 10 Mas. juta no. Iya serius. Mas. Apalagi Tapi yang ono. habis menang kontes pasti lebih mahal Mas ya. Iya. Iya. Malah tuh dulu saya pernah ini dari salah satu kontes itu orangnya yang punya ikan bilang gini, Mas kalau ini naik panggung beda harga, tapi kalau sampean mau beli sekarang segini. Itu kalau nggak salah 5 juta. 5 juta sebelum naik panggung. Panggung kalau naik panggung 15. Oh, Bener. aku tahu ini ikannya. Nah, tahu kan ya pernah dengar Tahu kan? ya. Iya. Itu kayak gitu Mas. Tapi itu Ikannya menang Mas. menang juara 1. Oh, keren. Iya. Wong kan orang dalam kok bisa oleh kate menang ya. Enggak Enggak, mungkin soalnya dilihat dari semua kontestan ikan itu yang terbaik. Dia yang terbaik orang- ya. Ya. Dan hampir kalau bisa saya bandingkan 10 banding 1 paling Mas di Indonesia loh Mas. Untuk ikan itu. Iya betul. Berarti ikan itu wapi. Wong Malang Mas sing duwe Mas. Malang ya. Lawang. Orang Lawang. Oh, padahal mbok tuku ah. Ora. Tuh headset iki lho sih. Headsetnya warnet ya. Headsetnya gak mumpuni. Pokok kalau event itu Mas, pengalaman saya itu kan memang lebih banyak bekerja sama dengan instansi Mas. Oh iya. Kemarin yang pernah saya alami jadi panitia itu kan kita kerjasama sama Kodim. Ikutin. Kodim Kota Malang, kita juga diberikan kesempatan dari dunia perikanan itu untuk tampil di situ karena tentara ini kan sebenarnya hobinya banyak Mas. Iya. Untuk ke masyarakat itu kan nggak harus dia mungkin baksos dan lain-lain gitu Iya. kan. Lewat jalur hobi juga bisa pendekatan masyarakat. Nah, Kalau menang dapat granat gak Mas? oh enggak Mas. Oh enggak. Mending akeh hobi timbang karaoke. Iya. Oh, menurutmu tentara karaokean toh. Ya sih aku yo akeh sih kayak pembeli-pembeli tentara ngono mau ngeterno ning apa kompi ngono. Iya. Waduh dik takoki lah. Mau kemana ngono? Ini Pak mau nganter ikan Pak ngono.
kadang yang ngono wedi aku ngono. Ya opo kira nek tentara mau kon post up ngono anu. Lu sampe ngomong push up. Ya enggak Mas. Ya enggak. Turunge tahu aku. Pengalaman nyelonong ngono lho. Oh iya, aku ya tahu nyelonong ngomong push up dia. Post up waduh ngono. Dadi yang ngono kadang tak WA sik wong. Mas, COD-ane di depan gerbang aja Mas ya ngono. Kayak trauma ngono. Dia. Banyak sih banyak. Kayak dari tentara, polisi banyak. Itu kira-kira ikannya dididik barang nggak ya? Oh iya, militer. Moro wis 5 wulan dari Densus kan tempal ya. Mas, iki ada mitos Mas ya. Katanya kalau breeder-breeder Indonesia, seluruh Indonesia, iki sakti-sakti Mas. Jadi ada ikan apa yang sudah hampir punah mungkin di India atau di apa, dipegang orang Indonesia itu bisa berkembang biak sangat bagus. Betul Mas. Bener itu? Bener, karena saya kan juga mengetahui hal itu kan di perikanan juga. Iya. Sebenarnya orang Indonesia itu pintar Mas untuk di sektor perikanan. Telaten mungkin Mas ya. Telaten dan dia tuh ulet. Misalnya ikan nggak mau makan. di air ini harus dikasih ini, Ya, dicoba dikasih ini. banyak percobaannya gitu. Iya, percobaan. Akhirnya banyak. yang membuat orang luar negeri itu heran ya dari situ Mas, karena Indonesia ini luas, Iya. tapi kok yang ternak ini aja gitu. Sedangkan di luar negeri ini banyak permintaan gitu Mas. Nah kesulitannya dari petani ini kan untuk ke atasnya itu Mas, untuk ekspornya itu harus ke siapa. Nah akhirnya dari situ kan mungkin aku udah capek-capek ternak ini kok nggak bisa jual ke luar. Nah mungkin sosialisasi itu yang harus lebih mendalam Mas. Birokrasi penjualannya dari pemerintah itu Mas yang lebih sulit. ke belajar transaksi Mas ya, bukan cara ternaknya itu ya yang agak sulit ya. Kalau ternaknya kan hampir orang Indonesia tuh semua basicnya ternak Mas. Arwana sebelum dibawa ke Thailand di Pontianak sudah merajalela di kolam. Iya. Dibawa ke Thailand biar jualnya mahal, skalanya PT perusahaan. Ya, Akhirnya itu kan mahal. Iya. Cap gitu ya. Iya. Susah ya. Akhirnya kan petani ini Bingung kamu kan ya, Thailand, nggak punya akun Shopee kan ya mungkin petaninya. Kakek Sopi barang. Thailand. Kakek Sopi. Gimana transaksinya gimana Mas? Sampean jelaskan ini. Kayaknya yang penting ini. transaksinya sebenarnya lebih ke ini Mas, orang-orang yang mungkin punya legalitas Mas. Standar kan, karena untuk ngirim barang-barang hidup nggak semua, nggak cuma di ikan sih Mas. Ya Di itu barang hidup itu yang makhluk susah hidup kan. kan ada kayak karantinanya, ada balainya sendiri. Regulasi surat-surat yang perlu harus dipenuhi itu Mas. Betul. Cuma ya kalau menurutku lah yang susah kenapa kok buat ngirim ke luar negeri itu susah. Itu yang branding itu kurang. Misal kayak aku ini kan punya branding gitu ya. Iya. Nah itu orang yang branding ikan itu kurang. Jadi yang bisa ekspor cuma itu aja. Iya. Oh, ya. Kurang brandingnya, akhirnya orang luar nggak tahu. Padahal banyak ikan Di itu sini banyak ya, di Indonesia Banyak. Cuma orang luar malah bingung. Loh ini aku belinya di mana ya? Oh di sini mahal. Masa nggak ada yang jual lainnya gitu? Itu biasanya bingung cari yang penjualnya. Gitu. Iya. Berarti Orang luar itu gitu. Berarti lebih ke sellernya Mas ya, yang harus seller, berkembang ya. Branding gitu. Kalau Mas Bayaki udah ngirim keluar. Ya ada sebagian gitu ada. Minggu kemarin ada sih ke Israel. Kan kali deh kalau. minggu ini Malaysia 10 Malaysia. ekor ada. Ya, Pakai apa 10 Mas? Kayak apa? Ekspedisi terus transaksi pembayaran. kalau itu berbeda Mas. Kalau transaksi itu orang luar langsung transfer ke aku gitu. Langsung sama aku. Oh bisa langsung direct transfer gitu. Bisa. Kalau Malaysia Singapura Indo, bisa. ya. Nah, kalau pengiriman itu baru kita nitip ke yang punya surat-surat itu. Nah itu kalau nggak tahu juga bingung loh. Kirimnya kemana ini? Ya itu Mas. Saya belum juga ada dulu edukasi di situ kan Mas. kendalanya itu kan. Dulu saya ngirim ke Turki. Itu bingung siapa yang ngirim. Akhirnya kan saya koordinasi sama orang Turkinya. Titipkan Arda Guler itu. Apa ini? Apa namanya? Bal-balan. Real Madrid ya? Saya tanya orang Turkinya itu, apakah Anda punya orang di sini? Iya. Ternyata dia punya. Oh, saya nitip orangnya itu. Dan transaksinya ketika barang sampai di Jakarta, Ya. yang orang ini transfer ke saya. Kalau Mas Bayaki kan langsung. Iya. Kalau saya lewat orang ini, karena kan beda.
Itu kan Iya. luar Asia kan, Timur Tengah. Iya. Kayak orang ketiga, masuknya Iya. Eropa Mas ya. Iya, masuk Eropa. Rekber Mas, pakai rekber. Rekber, rekening bersama. Lihat di Facebook video rekber Kaskus. Zaman kaskus. FJB lho. Iya, buka forum jual beli sing didol libakno ndek bapak umur. Cok nyambungin nang ndi. Kurangnya itu sih Mas menurut saya, sosialisasi. Kalau permintaan banyak, pembudidaya juga banyak di sini. Bahkan kemarin saya di Tangerang itu nanya orang India sama Kuwait itu sama Iran, dia kalau beli ikan langsung ke sini ke Kediri. Oh, langsung orangnya. Orangnya visit ke Langsung. Indo. Enggak bawa rudal Mas orang Irannya. Enggak, Mas. Oh, enggak. Bukan orang-orang gitu, Mas. Oh ya. Orang-orang ikan dia, Mas. Saya pikir kan di Kediri banyak orang Yahudi ya. Enggak, Mas. Oh, ternyata di Kediri Wahyudi. Kediri, Blitar, plat AG lah. Iya. Anu katanya di kono dibuat itu kayak apa? Dikasih senjata dia ikannya. Iya. Penyerangan lewat jalur air gitu. Iya. Berarti ke Indonesia wis mumpuni Mas ya untuk ekspor ikan ya. Mumpuni banget, Mas. Oh. Karena dari ininya aja negara maritim, Mas. Iya sih. Enggak cuma Cana loh, Mas. Iya. Penghasilan lautnya juga kayak Kering tuna. tambah kalau Kering. laut. Itu pemainnya juga besar-besar loh, Mas itu. Berarti kan ya nggak sekedar cuman ekspor pesilat tok nang luar negeri ya. Ikan bang apa ya? Demo loh. Iya. Ngeri. Itu wacan pertanyaan. Biar Mas Raul, Mas Bayaki, selama menjalani di dunia akuatik ini, suka dukai sampean apa sih Mas? Kalau aku Mas ya, Selain dipala istri loh Mas. enggak sih, itu bukan Oh, enggak. suka, Mas. Kewajiban itu. Mas. Kewajiban. Iya. iki ngerasa dipalak. Lek ambek bojone Mas. Bojoku metu. Aman. Lek suka dukai apa ya? Lek sukai akan suka ya sih Mas. Iya, Soalnya apa ya? hobi menghasilkan Mas ya. Hobi dadi Mas. duwe iku wis akeh sukae jelas ya. Kene seneng ngrumat iwak terus waduh sik tak dole ngono. Oh payu rek oleh dhuwit ngono. Heeh. Seneng. Akeh seneng ya sih. Paling dukae ya lek iwak mati ngono Mas. Heeh, Mas. Iku sing menjadi anu iku biasa langsung kena mental. Waduh kena mental wis. Sumpek ngono seminggu ngono. 2 minggu ngono. Iwak kepaten akeh ngono. Heeh, iya sih. Lek kayak aku pedagang kan. Iya. Aduh Paling duitnya itu, kopong iki. Lek masalah persaingan gitu wis biasa, Biasa, wis biasa. ya persaingan. Itu kayak di banding-bandingan rego, no. dunia apa aja sih Apa Mas, aja ada. Apa aja ada. Nyari pinter-pinteran kene branding to. No. Iya. Oh iwak aku luwih apik Bang, iwak wong iko ngono. Ngono kan biasa. Padahal padha ae. No. Oh, Pak wong iku jamuran iwakku kalpanakan. Iwak aku sortiran, iwak iko enggak, paling mek ngono tok men. Oke. Iya. Kalau dari Mas, Pak? Kalau dari saya pribadi ya itu Mas, sama untuk apa? Sukanya ya kalau saya kenal orang-orang baru, Mas. Orang-orang baru Nambah kita relasi, pasti Mas, ya? Nambah relasi, kenal ABCD yang kita sebelumnya belum pernah tahu, jadi mempermudah apa ketika kita keluar kota atau kemana Iya. mau masuk kemana gitu kan kita aku kenal dari Cana gitu. Aku kenal dari Cana gitu, Mas. Jadi untuk jangka panjangnya kita ada Mas gitu. Itu menurut saya dari Iya. saya di hobi Cana ini. Terus transaksi itu juga sama kayak Mas Bayaki. Nah dukanya ya cuman itu mati Mas pasti. Itu ya. Pasti mengalami Mas. Ikan udah dirawat sebulan 2 bulan mati. Setahun dirawat mati. Gitu. Iya. Resiko memelihara Barang urip. barang urip sih. Iya betul. Kalau dukanya cuman itu sih. Mas. Kalau sukanya Iya. banyak banget. Akan Banyak sekali. Iya betul lah. Iya. Apalagi kita penghobi, penggiat kan gitu. Iya. Cuman mancing gitu suka enggak sih? Ya Bae penghobi ku anti mancing. apa ya? Bilang suka ya suka, dibilang enggak ya enggak. Ya standar Mas. Standar Mas ya. Ya, diajak Pernah boleh nyoba lah ya. Iya. aku enggak tahu nyoba Mas. Manjur. Kalau Terus Mas sampean enggak tahu iya. malahan yo. Mas Bayhaki sama Mas Raul kan untuk treatment ikan kan ganti airnya atau treatment ikannya kan sehari itu berapa kali Mas? Gak seminggu bisa. Tergantung itu nih Mas, tergantung kebutuhan kayak tadi tuh. Kalau mau bikin ikan yang spek-spek eksporan itu 3 Iya. hari sekali. 3 hari sekali. Ya kalau buat dagangan ya seminggu bisa gitu Mas. Yang sehari 5 kali nggak sampai lakoni berarti Mas? Ya udah, tahun biru jadul ya. Sesat ya, teori sesat. ya. Satu. Teori sesat ya. Kayak biar ya. Waktu awal-awal itu kan, awal-awal hype-nya Cana itu. Iya. Oh, ikannya jangan dikasih makan 3 minggu loh. Heeh. Dia mati Mas.
biar galak gitu lah. Lah sampean saiki yo, sampean yo. Iya. Sampean kan urip ya. Gak mangan 3 minggu. Makan iku. Gak galak. Lemes. Berarti sing sehari 5 kali ku sesat, Mas. Sesat. Oh, berarti koyo Iku ya sing nek karep iku. kayak yoga 5 hari sekali ku sesat berarti. Kasihan tuh kan. Sekait adaptasi ganti Banyuwane ya. Iya, kasihan. Kasihan. Kamu deng jokes. Goblok. Kalangan ya. Kalau dari Mas Rahul ini, Mas, sebenarnya mohon maaf Mas ya. Ya. Spesifikasi dari seorang juri itu gimana sih, Mas? Apakah ada pendidikan sih sampean setahun ikut pendidikan baru dapat sertifikatnya atau gimana? Sertifikasi gitu. Iya. Jadi awal mula tuh gini Mas, di Cana ini kan ada regulasi. Iya. Di regulasi itu kan ada standar Mas. Standar SOP yang kita lakukan sebagai juri itu apa, yang dilakukan oleh penyelenggara itu apa, yang dilakukan oleh peserta itu apa, ya kan. Untuk jadi juri itu kan harus ada pengalaman. Nah pertama itu kan awal saya memang ditawarkan dari teman-teman regulasi itu kan kamu ada bakat coba di trial dulu. Nah saat posisi trial itu kan uji coba Mas, uji coba itu kita memahami dulu karakter ikan, memahami standar-standar poinnya dulu ya kan. Ketika kita udah paham, coba kamu trial juri gitu. Jadi saya juri Mas. Tapi langsung Mas ya nggak ikut kontes dulu, tapi sampai langsung trial juri. Kalau saya berawal memang dari kontes juga pernah, cuman kan itu kan jalur prestasi ya Mas. Yeah. Ada juga seperti itu. Mungkin di dunia aquascape, di dunia ikan-ikan lain mungkin ada seperti itu. Kalau di Cana lebih ke trial sih Mas. Karena kan kita ada regulasinya yang punya pakem. Jadi misalnya kayak Auranti, Simet udah ada pasti poinnya gitu Mas. Jadi nilai pasti gitu Mas. Tinggal kita lihat dari juri, oh dapat poinnya pasti ini gitu. Nah kalau saya di trial terus dilempar ke luar kota dulu untuk ngelatih mental. Karena kan malah keluar kota dulu Mas ya? Iya pengalaman saya gitu. Dulu saya kebetulan di trial ke Bali dulu, terus coba ke Madura, coba ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Gimana mental kan dari setiap kota itu kan beda-beda Mas. Iya. Gitu kan. Jadi kita harus terbiasa juga gimana sih cara penyampaiannya itu biar diterima di kota ini. Iya. Kan pasti beda-beda Mas. Nggak diancam sajam kan sama di Madura? Enggak sih, Mas. Alhamdulillah Jadi nggak ada ikatan resmi ya kayak apa? PSSI-nya Cana itu ya. PSSI ini Cana. PSSI ini Cana. Berarti Nasional. ono hooligan ya supporter ya. Ada PT-nya Mas kita. Ada PT-nya. Jadi Berarti sudah dinaungi Mas ya? Nah, sudah ya, legal. kita maksud itu legal itu loh. Sudah legal, sudah ada badan hukum. Jadi ketika ada orang yang memakai dari nilai tersebut pasti udah kena Mas. Oh oke. Jadi kita udah punya standarnya dan untuk juri ya seperti itu. Kita trial dulu 2 kali kan dulu itu syaratnya 2 kali udah cocok masuk kita resmi. Tapi kalau belum cocok di trial lagi di kota-kota gitu. Oh Yang penting sih ini sih Mas memahami poin-poinnya itu yang penting. iya. Kalau cuman berangkat aja bisa semua orang Mas. Tapi kan ketika nyampe lihat ikan ini kadang ada yang ngeblank. Iya. Saya juga dulu gitu. Bingung. Tapi kan karena terbiasa akhirnya sekarang udah berapa tahun saya. Berarti juri juga nervous Mas ya? Iya Mas. Oh, iya. Karena kan kita ini Mas mainnya live Mas. Iya. Di Instagram kan. Jadi dilihat khalayak umum. Iya. Kalau apalagi pesertanya bagus semua itu malah bingung Mas ya. Iya, kan kalau saya juga pengalaman sih Mas juri di Nusatik itu kan yang event se-Asia itu juga pernah di situ. Itu ikannya macam-macam. Dari Vietnam, dari Myanmar, Peserta? dari India, iya. Pesertanya. Oh se-Asia Mas ya. Iya, terus ada yang dari Malaysia, Singapura, jadi satu di situ. Kan kelasnya istilahnya kelas neraka Mas. Wah, ini harus Ngeri-ngeri. detail kita kan sebagai juri. Harus detail banget ini ya. Iya, karena kan lawannya nggak main-main gitu Mas. Jadi kita juga sebagai juri harus lebih melihat dengan baik yang pantas yang mana, poin apa yang diberikan gitu Mas. Kalau menurut saya Mas.
Kalau yang dari Vietnam labelnya Vietcong enggak Mas? Kan aja aurantinya dalam Bank PKI kan. Enggak. Oh, enggak aman. Untuk Mas Bayhaki Mas, seller itu wajib ikut kontes enggak sih Mas? Enggak sih Mas. Enggak juga. Tapi kalau buat meningkatkan penjualan Mas ya, harus tahu poin-poin ini, poin-poin kontes harus Poin-poin tahu. kontes. Misal mau jualan ikan kontesan gitu, bahan kontesan ya minimal harus tahu ya udah. Iya, betul. Nah, Ya, itu buat naikkan harga. Memang soalnya kan nggak gampang cari ikan kontes. Paling menurutku ya kalau sekarang ini ya, kalau dari minggu-minggu bulan-bulan ini ikan yang datang gitu, itu paling dari 100 paling cuma ada 2 gitu. 2 biji Iya, dibanding 100 ekor ya. Nah di situ kan itu nilai apa tambahnya kan di situ. Oh, sing dimaksud sortir iku aku kan mudeng. Iya, iya. Kan mudeng. Lo pikir opo? Awakmu milih jodoh ae kan ya mbok sortir. Tapi aku nyortir temenan sih Mas. Apa maksudnya dari Malang berangkat ke Jakarta gitu. Iya. Buat nyortir ikan itu minimal sehat lah. Iya. Soalnya kan ikan dari alam kan tantangannya banyak, yang apa sakit apa gitu. Iya. Tantangannya serem sekali. Kalau orang nggak tahu sekali nyemplung itu bisa langsung gini Mati. lagi. Waduh hilang duitku rek ngono. Mari kulak-kulak iwak hilang. Tantangannya di situ kalau dari segi penjualan itu sih begitu. Harus tahu poin-poin ikan kontesan biar dijual harga mahal. Terus yang bahan-bahan ombyoan gitu Iya. harus tahu. Yang dijual harganya agak Ya murah. grade tadi lah ya. Ya bukan kalau iya sih itulah istilahnya kayak gitu. Grading. Mungkin Grading ya. Mungkin Mas Rahul atau Mas Bayhaki boleh menjelaskan lagi. Mungkin ada yang sering nonton kita waktu bahas-bahas band kan mudeng. Iya. Nah, bahas ikan kan ada yang nggak mudeng. Kan ada sama dua, sekali ya. iya ada 2 ikan toh. Mas samain jelasin tolong Mas. Ikan WC sama ikan breedingan itu apa bedanya Mas? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Ya dari Mas Raul dulu. Yang lebih paham Trusted lah ini. Trusted ini. Iya. Juri ya. S1 perikanan loh. Kan kalau di ikan kan ya emang dibagi 2 itu. Iya. WC sama CB namanya. Iya, CB. WC itu kan wild caught. Iya. Dia kan ikan tangkapan alam. Kalau CB kan captive breed. Jadi ikan yang hasil budidaya. Iya. Gitu kan. Bedanya sebenarnya gini Mas, simple. Ikan alam udah pasti bagus. Karena memang natural alami dari alamnya. Iya. Dia makan sepuasnya. Kapan dia mau milih makanan, dia ada jangkrik dimakan, ada cacing dimakan. Nah, kalau ikan hasil budidaya kan dilihat dari lingkungan budidayanya. Misalnya di kota A keterbatasan cacing, harus pakai pakan apa? Akhirnya pakai ulat hongkong misalnya. Akhirnya kan di situ makanan hariannya itu terus kan bosan Iya. ikannya. Akhirnya mungkin kualitasnya agak menurun gitu kan. Mungkin di kota B ulat hongkong sama cacingnya ada ketersediaannya. Akhirnya kualitasnya ini. Nah, Iya. jadi setiap lingkungan juga mempengaruhi Mas, lingkungan budidayanya. Oh, Tapi gitu. kalau untuk dibandingin sama ikan alam sudah pasti kalah. Beda jauh Mas. Beda jauh karena ikan alam memang natural kan itu Mas, Iya. yang muncul dari alam sendiri kan, tinggal kita rawat dengan baik pasti hasilnya bagus. Iya. Kalau ikan hasil dari Tulungagung, dari Blitar kan beda Mas ya? Beda. Beda. Memang ada nggak semua sih Mas. Ada beberapa mungkin yang masih bagus, genetik yang terjaga, terus strain dari alamnya masih ke bawah tuh ada Mas. Nggak semua ikan breedingan tuh jelek Mas, enggak. Soalnya Cana kalau dari Blitar Tulungagung itu kalau diginiin bilangnya peh. Itu bahasa penjualnya itu. Wah, penjualnya. Karena itu beda-beda ya. Teko malah iso-iso barang. Iso-iso orang Mas. Mesnya sih rada alusan lah. Ngapunten Cuk. Iya, iya. Alus sih an. Ya, mungkin itu sih Mas bedanya. Mungkin dari Mas Bayaki. Ya sama sih Mas, kalau pertanyaannya CBWC ya itu bedanya cuma ya budidaya sama alam gitu aja. Tinggal nanti Tapi apa? kalau ada dari segi bisnis Mas ya. Kalau dari segi bisnis itu malah permintaan yang banyak itu yang alam, WC-an. WC ya. Soalnya ikan itu benar-benar pure kan. Jadi kalau mau ibaratnya dia diprogres, di treatment itu hasilnya pasti itu apa?
Bagus. maksimal. Oh, Maksimal. Bisa mentok gitu loh. Itu yang impor tadi Mas ya? Yang impor Impor. itu yang aku nyortir kataku tadi itu Mas. Itu ikan alam. Ya itu permintaan itu yang banyak. Yang tinggi Mas ya? Oke. Banyak sekali info Temenan ya ya. masukan ini ya bahas percanaan ya. Percanaan. Banyak soalnya Mas yang request juga kan di Malang ini hype waktu itu ya masa pandemi. Pas masa pandemi. Nah untuk terakhir Mas, aku pengen tahu Mas dari Mas Bayhaki sama Mas Rahul. Sampai sebut no dua ikan favorit Mas. Di luar sana nggak apa. Ikan favorit yang Ya. suka dipelihara Joro jadi dimakan. Enggak tega. Loh, sampean anti makan ikan ya? Ya enggak pasti. Protein tinggi ya. Tapi bukan ikan jualan atau ikan peliharaan. Ya. Ikan pasar. Iya. Monggo Mas, coba untuk terakhir ini Mas. Ikan sing jelas ya tongkol Mas. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Iya. Enak le dimakan. Nanti makan. Duwe juga ya. Cair. Itu lah ikan tong ya Mas. Iya. Ikan kon lah nih. Ikan satu Mas, Cupang wis iku tok Mas. cupang. Iya. Iku wis momen masa kecil Mas. Serit ya. Bangkok. Living legend iku. Seret iku living legend. Harganya meskipun murah. Iku tok. Iya. Lek gak serit bangkok ngono ya. Iku gini tarungno. Ditarungno. Iku sih le cupang le aku Mas. Memorable kali Mas ya. Memorable. Kalau Mas Rahul, Kalau saya tetap cana sama manfish. Manfish. Iya. Manfish iki sing apa? Manfish itu Ikan ikan layar. sing layar. Kalau di pasar katanya ikan layar. Ikan layar ya. Itu karena kan dia tenang Mas. Dari filosofinya aja itu ikan angel fish. Angel fish. Iya, tenang ikannya dia di alam juga tenang. Kelihatan orangnya tenang memang. Iya, Mas Rahul tenang. ini. Mas Rahul tenang. Pembawaannya tenang. Relate. Relate. Tapi nanti kalau sudah ada anak, ikannya bisa nggak tenang Mas. Dia bokok. Terima kasih untuk Mas Rahul dan Terima Mas kasih Mas Bayhaki. Rahul, Mas Bayhaki. Terima kasih Sukses sudah. selalu jualannya. Oh, iya. Monggo. Ada Oke. kontes ini di Malang. Kontes Oh, cana. siap. Silakan. Kontes cana terdekat di Malang. Kontes cana terdekat ini ada Malang Cana Project di hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 8 Agustus. Ini ada Instagramnya Mas ya? ada nanti nanti saya Ya, nanti Iya. sampean kirim aja Mas. Ke- betul, Iya. betul. Nanti saya kirim playernya dan di bulan Oktober juga ada nanti. Itu Balasinga Cana Kontes. Balasinga. Iya. Pendaftarannya gimana Mas? Pendaftaran nanti di-share di flyer aja mungkin Mas ya. Oke, baik. siap. Saya gitu. Itu all semua cana Mas? Beberapa jenis. Beberapa jenis cana. Beberapa jenis. Jadi kan ada mungkin jenis-jenis yang dikonteskan gitu. Iya. Mas. Dilihat dari permintaan ramai tidaknya di suatu kota ini. Iya, oh. Ini keren, jurinya keren. nanti Mas Rahul. Kebetulan saya nggak juri Mas di sini. Ini rekan-rekan sekarang yang jadi juri. Yang junior-juniornya sampean ya. Iya. Saya juga masih belajar Mas. Ini kan apa event lokal, kelasnya kan udah internasional. Kalau Mas Rahul. Se-Asia loh. Ya bisa Asia loh. Nilai Vietcong. Nilai wong Malaysia. Ya wong Malaysia kan tes teko. Zakir naik saiki. Kula Jepang deh. Asli deh, Iya, pengen parah di Mas Rahul. Nanti sharing jumpa apa cana ini. Pangaman nang splendid tinggal oleh cana. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku takut